Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Kenalin, kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Rika Amelia, dengan NPM 24143469 dan teman saya. Halo, nama saya Khairul Nasution dengan NPM 241434192. Dan teman saya juga. Saya Rabiatul Adalia Sibuan dengan NPM 241434051. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan ulang tentang materi kami, yaitu kurikulum pendidikan di sekolah inklusif, mata kuliah pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Ibu Ramadhani SPDI MPD. Few moments later. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan yang menerima dan mengakomodasi seluruh peserta didik, termasuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus atau ABK, untuk belajar bersama dalam lingkungan kelas yang sama. Menurut Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, sekolah inklusif adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan tanpa diskriminasi. Baiklah, materi yang kedua adalah prinsip dasar kurikulum inklusif. Menurut Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, sekolah inklusif adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan tanpa diskriminasi. Nah, selanjutnya contoh praktik dalam kurikulum pendidikan inklusi. Menurut Depdiknas pada tahun 2010, contohnya adalah penerapan model pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini adalah metode belajar kelompok di mana siswa bekerja sama dalam tim kecil ataupun kelompok dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman akademik ataupun memunculkan yang namanya empati dalam suatu kelompok. Yang kedua itu tutor sebaya, di mana tutor sebaya merupakan metode pembelajaran di mana siswa yang paham atau mengerti materi membantu temannya yang kesulitan. Dengan cara ini, siswa juga bisa lebih santai dan lebih percaya diri. Untuk yang ketiga itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pedagogis di mana guru menyesuaikan pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar siswa. Nah, dengan cara ini, siswa yang berkebutuhan khusus bisa belajar bersama dengan temannya dalam suasana saling menghargai. Untuk evaluasi dalam kurikulum inklusi, menurut Mumpuniarti, pada tahun 2013 evaluasi dilakukan secara individual dan berkelanjutan, menyesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik, bukan hanya hasil akademik tetapi juga aspek sosial dan emosional. Artinya, setiap anak dinilai berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangannya masing-masing. Dengan evaluasi ini, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik yang dapat mempermudah guru dalam penyampaian materi. Selanjutnya adalah penyesuaian kurikulum inklusi, di mana menyesuaikan kurikulum inklusi menurut Majid 2014, penyesuaian kurikulum inklusif dilakukan dengan modifikasi dan adaptasi terhadap tujuan, materi, proses, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan peserta didik. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya itu adalah peran guru dalam kurikulum inklusif. Nah,
sebagai fasilitator dan adaptor. Guru dari fasilitator dan adaptor yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yang dimana guru berperan dalam menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman sehingga siswa merasa termotivasi dan mengeksplorasi ide, yang dimana berbagi pendapat dan belajar tanpa takut berbuat salah. Nah, yang kedua itu mendorong pembelajaran aktif, yang dimana agar siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, guru perlu merancang aktivitas yang perlu melibatkan mereka secara langsung, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan simulasi. Nah, yang ketiga itu adalah memberikan sumber belajar yang beragam. Selain buku teks, guru dapat menyediakan berbagai sumber belajar untuk membantu siswa memahami materi lebih baik, seperti video edukatif, infografis, atau sumber digital. Nah, selanjutnya itu memfasilitasi kolaborasi dan diskusi, yang dimana guru mendorong siswa untuk belajar bersama, bertukar ide, dan berkomunikasi secara efektif. Pembelajaran kolaboratif ini membantu siswa memperluas pemahaman, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan melatih pemecahan masalah. Nah, selanjutnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif, seperti mengevaluasi pembelajaran bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga membantu siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka. Guru dapat memberikan arahan konkret atau arahan nyata agar siswa tahu langkah yang bisa mereka ambil untuk terus meningkatkan pemahaman mereka. Peran guru dalam kurikulum inklusif yang kedua adalah peran sebagai motivator dan pendukung. Nah, yang dimana guru di sini dilibatkan menjadi sebagai motivator, yang dimana kan semuanya anak murid itu tidak selalu sama porsinya. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa sebagai motivator, bisa memotivasi mereka dan bisa menjadi pendukung untuk mereka supaya bisa lebih baik ke depannya. Nah, berikut video yang akan saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Hanya mengajar atau memindahkan informasi dari buku kepada murid-muridnya. Seorang guru juga seharusnya menjadi motivator yang menyemangati, memberi harapan, dan meyakinkan para murid bahwa mereka bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di masa depan. Karenanya, potensi dan kelebihan murid harus dipahami dengan baik oleh para guru. Guru yang juga motivator akan lebih dikenang oleh para murid-muridnya karena keabadiannya dalam membentuk karakter pribadi murid yang baik. Semoga Tuhan selalu meridhoi kita semua. Nah, peran guru selanjutnya adalah sebagai koordinator dan kolaborator. Nah, yang dimana sebagai kita tahu adalah koordinator adalah sebagai yang mengkoordinir para siswa-siswanya, dan kolaborator, yang dimana guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan dudika yang mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagi pengalaman nyata dalam penerapan pembelajaran. Nah, juga sebagai aktivator, yang dimana guru bisa menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi, serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih baik atau yang lebih tinggi. Terima kasih. 1 hour later. A few moments later. Inklusif
Sebuah kata ajaib yang melibatkan pendekatan untuk membangun lingkungan terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, seperti karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kita mengulas materi sebelumnya ya. Di dalam rantai makanan itu ada yang namanya produsen, konsumen, dan dekomposer. Pola pikir ini digunakan dalam merancang kurikulum di satuan pendidikan, sehingga pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini, penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas, sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Pemerintah dan guru telah merancang Program Pendidikan Individual atau PPI, yakni program yang berisi tentang hambatan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus dan proses perbaikan atau tahapan peningkatan kemampuan PDBK yang diberikan secara individual. Dalam sistem inklusif, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mendukung pembelajaran. Peran mereka sangatlah penting dalam proses harmonisasi kelas, sekaligus mengajarkan anak-anak saling belajar satu sama lain. Anak berkebutuhan khusus atau ABK diajak belajar kepada siswa reguler. Pada saat yang sama, siswa reguler belajar memahami kondisi teman-teman ABK dan mengajari mereka bila ada yang tertinggal. Selain guru dan teman kelas, orang tua memegang peranan sangat penting dalam pendidikan inklusif ini. Kemitraan yang kuat antara guru dan orang tua membantu merancang strategi yang tepat untuk mendukung perkembangan anak. Salah satunya adalah terlibat dan berperan aktif sebagai anggota Tim Program Pendidikan Individual atau PPI yang bertugas membuat keputusan pendidikan bagi peserta didik dan menangani masalah seperti kelayakan, evaluasi, pengembangan program, dan penempatan PDBK dalam pendidikan inklusif. Dengan pendidikan inklusif, kita menciptakan generasi yang tak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kaya secara sosial dan emosional. Mari kita wujudkan sekolah yang ramah bagi semua, di mana setiap anak merasa diterima dan dihargai tanpa terkecuali. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.